Salam dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari handphone. Tuhan memberkati. Baik saudara, kemungkinan sampai dengan pasca ini saya menerangkan tentang doa sembahyang dalam nilai Mezbah Dubamas, dan gereja mula-mula juga Alkitab mencatat mereka bertekun dalam pengajaran bahasa, bertekun dalam persekutuan fellowship, bertekun dalam doa pemecahan roti, dan bertekun dalam doa. Doa ini ditekuni sebab jika kita tahu, maka hasilnya dahsyat sekali. Tuhan sendiri mengajar jika kamu berdoa, dan doa itu dimasukkan dalam satu watak yang menjadi watak rakyat dari warga negara kerajaan surga. Jangan tidak tahu berdoa, minimal doa pribadi. Ya, nanti tidak tahu surga bisa. Kita harus berdoa karena Tuhan sendiri mengajarkan jika kamu berdoa. Jadi doa itu diajar oleh Tuhan. Begini caranya. Ya. Jadi jangan diabaikan, sebab itu kita sudah mendengar bahwa murid-murid Tuhan mengatakan, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Tuhan mengatakan jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa. Itu bukan hanya menengking, mengusir. Pergi kau setan, pergi kau. Tapi sendiri tak berdoa, tidak pergi. Karena tidak ada wibawa ilahi, tidak ada urapan, tidak ada kuasa doa. Karena terlalu sibuk dalam pelayanan. Ya, murid-murid Tuhan itu menggambarkan hamba berdoa. Apalagi sekarang dengan alat-alat komunikasi yang ada, ya dulu hanya handphone, ya, terus kembang BBM, ya, BlackBerry Messenger, ya, terus kembang lagi Facebook, kembang lagi Twitter, ya, berkembang lagi WA, WhatsApp, ya, kembang lagi email, ya, dulu fax, ya, email. Jadi satu alat itu bisa menggunakan berbagai macam alat. Ada kameranya, ada foto, ada video, ada macam-macam. Sehingga banyak hamba Tuhan itu punya Facebook, ya, apa namanya? Saya tidak tahu. Ya. Jadi saya ini digolongkan kuno, tidak tahu. Saya dengan istri saya bilang, seperti itu, supaya kita bisa fokus dalam doa dan firman. Sebab firman itu menyangkut banyak orang. Doa dan firman itu menyangkut keselamatan banyak orang. Ya tidak, saya juga tidak fanatik, ya. Dia mengatakan, iblis, Facebook itu iblis. Siapa yang iblis? Iblis itu tidak tahu Facebook. Dia pun tidak pernah kirim-kirim foto. Tapi kalau itu Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengajar, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi memang di dalam bahasa Batak katakan dari adat muna. Tapi jangan kita lepas dari satu, jatuh pada ikatan yang lain. Jika sesuatu itu sudah menyita perhatian kita, sampai kurang perhatian kita sama Tuhan, berarti sesuatu itu sudah digolongkan sia-sia. Dan itu harus mengalami berhasil. Ya. Jadi kita harus seperti contohnya, saya ini dulu suka hobi bola, hobi sekali. Baru menikah, kita masih di Surabaya. Ya, baru menikah, saya tidak tahu kalau saya ini tidak suka bola, untung aja. Sempat sama-sama hobi, saya tidak tahu seperti apa. Ya, bisa berkelahi kita, dia taruhan A, saya taruhan B. Ya, bisa tidak masak kalau dia yang kalah. Jadi saya untung saja istri saya tidak. Jadi waktu baru menikah, baru kita masih di Surabaya, ya, baru hari kedua, saya sudah kita masih di asrama, saya sudah di pos itu ada TV, ya, saya nonton di situ. Saya lupa kalau saya sudah menikah. Saya nonton terus, istri saya cari-cari saya, jangan mau makan malam.
sampai tanya-tanya mana mereka ini. Terus kawan saya di pos itu, istrimu cantik. Terus saya sampai pondok gitu, sembunyi nonton itu supaya nggak kelihatan. Kelihatan juga, ketahuan juga. Orang biasa ramai, manapun pasti. Sampai sudah punya anak pun, jam 2 pagi itu nonton jalan bola, rondok, diem tidur, terusnya pelan-pelan. Dulu tidak ada ritme, jadi kalau mau mati mau hidup harus bangun. Saya pura-pura tidur, tapi mata saya jam 2 pagi. Ya, nah, ini sudah sesuatu yang sia-sia. Bayangkan kalau jam 2 pagi nonton sampai jam 3-4 sembahyangnya jam berapa? Tuhan, Engkau Maha Tahu. Ya, Tuhan memang tahu. Puji Tuhan saya lepas. Ya. Memang ada TV di rumah, tapi bisa saya bilang kita kan 2 lantai ya. Biar aja TV itu di atas, di bawah jangan ada TV. Jadi saya sekarang keringat saya dengar. Saya bilang sama saya, saya bilang, kalau saya sudah naik ke atas, sudah nonton dari pemirsa, Pak makan dulu, ya, tidak pernah tidak, ya, tapi tidak pernah dilaksanakan. Yang ikut di atas itu. Ya, tapi puji Tuhan ya. Maksudnya sembahyang akhirnya saya ingatkan Tuhan, di pundak saya itu ada banyak jiwa, berapa ratus di tangan saya. Ya, Tuhan tidak paksa kalau kamu mau nonton bola ya jiwa ini kuambil. Sendirilah saya nonton di situ. Mau makan apa nanti. Jadi itu sesuatu yang sia-sia. Dan kemudian bagi seorang hamba Tuhan ya, itu memang jauh lebih ketat. Ya, harusnya begitu. Ya, harus lebih ketat. Ya, saya lihat kawan-kawan itu di Facebook, sampai saya ditelepon. Kamu tahu nggak di Facebook itu ada si A datang. Waduh, memang kayak bodoh nih katanya. Sudah di atas itu. Saya sampai hari ini saya tidak tahu. Tapi kalau firman Allah jangan sampai tidak tahu. Sudah tidak tahu teknologi, tidak tahu firman lagi, mati ya. Tidak ada gunanya. Tapi puji Tuhan saya ingat salah satu guru saya mengatakan, kau harus sampaikan firman Tuhan. Bahwa firman ini lebih canggih daripada alat. Bisa sekali, ya supaya kita tahu untuk kecanggihan firman Tuhan, terutama dalam terang pengajaran tabernakel yang harus dipraktek. Ya. Seorang kalau dia memimpin, dia tidak akan terasa pengurapannya, dan dia mengatakan haleluya kalau dia kurang sembahyang. Tapi kalau dia kuat sembahyang, dia mengatakan haleluya, Tuhan kami menyembah itu urapan itu, sebab urapan itu sudah ada sama, bukan diminta, itu sudah ada sama. Jika dia menyembah, urapan itu mengalir. Dan mari kita akan perhatikan dalam kita sudah beberapa kali baca Kisah Rasul 2 itu bahwa gereja Tuhan mula-mula berteguh dalam doa. Berapa kali dibaca sekali lagi Kisah Rasul pasal yang kedua, dan kemudian gambar tabernakel disiapkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ya, silakan Kisah Rasul. Mereka berteguh dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, dan berdoa. Ya, jadi 4 perkara ini dirangkum menjadi 3. Sebab perjanjian baru kita masuk dalam kegenapannya. Nah, kembali tidak apa-apa di dalam gambar tabernakel. Ayat 41 lebih dulu dibaca. Ya, silakan. Ini kita baca bersama. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri kepada Yesus, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Tuhan itu Raja,
Kristus itu juru selamat, Mesias. Bahasa Ibrani-nya Mesias, ya, Yunani-nya Kristus. Gitu. Bahasa Ibrani-nya Mesias, Inggris Mesaya. Jadi mereka sudah melewati istilahnya, kembali ke gambar tabernakel. Jadi mereka di dalam skema kerajaan surga ini, tabernakel, mereka sudah melewati yang namanya tahap pertama, halaman dulu ya. Mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, dulu digambarkan dengan pintu gerbang dengan 3 gangnya. Mereka sudah bertobat, dulu digambarkan dengan mezbah korban bakaran, mereka dibaptis ya. Dan mereka masuk 3.000 orang, bayangkan, cukup banyak untuk jumlah pada waktu itu ya. 3.000 orang dibawa masuk semua oleh rasul-rasul untuk menekuni ya. Bertekun itu artinya terus menerus ya, bertekun terus menerus ya, regular, dia terus berjalan sampai mencapai kesempurnaan. Jadi selesainya itu waktu Tuhan ambil dari bumi. Jadi mereka 3.000 orang langsung dibawa masuk oleh Rasul Petrus dan Rasul lain untuk menekuni supaya keselamatan yang sudah mereka terima jangan lepas. Karena walaupun kita sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya, tapi kita belum sempurna ya, perlu kita menekuni. Mereka dibawa 3.000 jiwa itu langsung menekuni persekutuan, dulu digambarkan dengan pelita emas. Mereka bertekun pengajaran rasul dan pemakan roti, dulu digambarkan dengan meja dengan 12 roti tersaji di atasnya. Dan yang terakhir, mereka bertekun dalam berdoa. Jadi doa di sini tingkatannya mezbah dupa emas ya, bukan doa biasa, itu doa pada tingkat yang mungkin gambar sampingnya mezbah dupa emas itu ditekuni ya. Kita doa rantai supaya itu terus ditekuni, seperti di bumi, di surga itu menyembah, memuji dan menyembah. Jadi kita berdoa supaya orang tua kita itu bisa diberi pencerahan oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa berdoa, bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Orang tidak tahu berdoa itu karena memang pikirannya masih digelapkan oleh ilah bersama. Ya, kita harus doa itu dengan kuasa doa supaya roh-roh jahat yang mengendalikan pikiran dan hati seorang manusia itu dibebaskan, sehingga dia bisa berhubungan dengan Allah. Tidak ada yang menghalangi dia ya. Doa itu akan menjadi satu kesukaannya, dan itu akan Tuhan taruh sebagai satu tanggung jawab kepada kita. Nah saudara, jadi dulu doa itu pada tingkat Kisah Rasul 2 ayat 42 itu pada doa pada tingkat mezbah dupa emas. Jadi bukan doa biasa, tapi ini sudah doa penyembahan. Jadi ditekuni, ibadah penyembahan ditekuni, dan doa secara pribadi juga ditekuni ya. Kita harus tekun dalam doa. Dan sudah dengan firman Tuhan bahwa siapa yang berdoa, dia akan mengalami kuasa Tuhan ya. Dia tidak berdoa tidak bisa, karena memang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nah kita butuh Tuhan. Doa itu artinya melibatkan Tuhan dalam segala aspek, segala keberadaan eksistensi kehidupan kita. Kita perlu Tuhan karena dia itu maha kuasa. Mari sekarang kita lihat Keluaran pasal 30 ya. Ayat 1 kita akan baca, nanti saya akan terangkan ayat 2. Keluaran 30 pasal 30 ayat 1 ya. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu pernaga ya, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi ya, 4 persegi ya. 4 persegi karena panjang lebar sama. Terus tetapi haruslah 2 hasta tingginya ya, saya sudah terangkan alat ini meninggi ya, meninggi. Dan alat ini kembali dalam tabernakel ini khusus membakar ukupan. Mazmur 141 katakan, biarlah doaku bagikan ukupan. Jadi ini bicara tentang doa, doa sembahyang. Jadi bukan untuk yang lain, untuk menyembah, untuk membakar ukupan atau dupa. Dikatakan ukurannya membuat alat ini meninggi. So memang sembahyang itu hubungan kita dengan Allah.
tempat yang maha tinggi. Hubungannya itu ke atas, bukan ke samping, tapi ke atas. Tuhan itu ada di surga, di atas, ya, di tempat yang maha tinggi, bukan maha rendah, tapi maha tinggi. Tentu alat itu dia meninggi. Kemudian bentuknya 4 persegi. Ya, ini bicara tentang sembahyang bagi semua umat, semua bangsa yang ada di 4 penjuru mata angin. Tidak perlu kita harus ke Israel supaya kita bisa menyembah, doa kita terima Tuhan. Tidak. Di tempat dimanapun kita berada, kalau kita menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh, sembahyang kita itu diterima oleh Tuhan. Taruh tangan di sini dulu. Kisah Rasul 10. Kisah para Rasul pasal 10. Ayat 34. Kisah Rasul 10 ayat 34. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, Allah tidak membedakan orang. Ayat 35 kita baca. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, terus ya, bangsa manapun, amin. Bukan hanya bangsa Israel, bangsa manapun. Israel kan hanya di timur tengah sana. Sementara umat manusia kan bukan hanya di timur tengah. Kita ini ada di belahan timur, ada di barat, di utara, di selatan. Tapi sekarang setelah Tuhan mati, Dia membuka jalan untuk kita bisa sembahyang dimanapun, bangsa manapun, ras apapun, warna kulit apapun, bisa menyembah Tuhan. Ya, kita baca ayat 36. Itulah firman yang Ia suruh sampai. Terus kita baca bersama dipadu oleh Pak Kota. Terus ulang sekali. Itulah firman yang suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yang Tuhan suruh terus, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Tuhan semua orang, bukan Tuhan satu suku, bukan Tuhan satu bangsa. Dulu ya, tapi sekarang tidak. Tuhan semua orang. Dia yang menciptakan semuanya. Karena itu manusia ingin mencapai Dia, banyak membuat jalan-jalan, isma, agama-agama. Tapi Allah tepat waktunya Dia mengutus anak. Dia kirim firman-Nya untuk disampaikan bahwa Tuhan atas semua orang adalah Yesus Kristus. Dialah yang patut kita sembah dimanapun kita berada. Itu 4 persegi. Jadi Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang hanya berkuasa di satu tempat. Tidak. Tuhan itu punya kuasa atas segenap alam semesta. Amin. Ya, jadi tidak usah takut. Tidak usah takut dimanapun kita berada. Karena kekuasaan itu berlaku atas alam semesta. Hal itu beda dengan penguasa teritorial. Penguasa teritorialnya punya kuasa, tidak bisa menyeberang sungai, tidak bisa menyeberang laut, tidak bisa menyeberang gunung, tidak bisa menyeberang negara. Tapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Itu 4 persegi. Sekarang kita baca Keluaran 30. Ya, ayat 2. Silakan. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah. Ya, stop. Sekarang kita lihat kembali ke gambar tabernakel. Kita nanti harus masuk dalam satu pengalaman di dalam Alkitab. Ya, supaya kita ingat itu bukan alat ini. Ya, dan kita ingat dalam benak kita itu bukan mesbah dupa emasnya, tapi kuasa sembahyangnya itu. Amin. Itu yang kita ingat. Saya juga sebagai hamba Tuhan jangan terus berputar di alat-alat ini. Pak, ini sudah bayangan. Sehingga nanti sampai pulang rumah tentang apa firman Tuhan? Mesbah dupa emas. Apa itu? Anda tahu panjang kali terangannya. Nah, yang kita ingat itu adalah kuasa sembahyang. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sembahyang itu kan itu abstrak. Ya, tapi dalam alat ini kita bisa tahu. Oh, begitu ya. Sehingga kita sudah bisa
ancang-ancang untuk betul-betul kita memperdalam, mengintensifkan doa sembahyang kita. Amin. Kita kuat nanti. Lihat, alat ini di ujungnya ada tanduk. Katakan seiras dengan mezbah. Kata seiras itu artinya muncul satu dengan alat ini. Ya, jadi tanduk ini bukan nempel, tapi satu menyatu dengan alat mezbah, namanya seiras. Terjemahan lama mengatakan, salah satu terjemahan saya baca, satu dengan mezbah. Tanduk ini bicara tentang, tentu kita tahu kuasa, ya, kuasa yang keluar dari sembahyang yang benar. Mari kita baca dulu, saudara. Mazmur 18. Bahasa Inggris itu bisa disebut. Kita Mazmur pasal 18 ayat 1 mulai terbuka. Nanti ayat 3-nya kita baca bersama. Mazmur 18 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Ya. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ya, ini nyanyian. Jadi nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud ini pengalaman hidup, bagaimana Tuhan itu melindungi. Jadi kalau buat nyanyian itu bukan menghayal, tapi satu pengalaman hidup. Kalau saya dengan si buat pujian lagu itu dari pengalaman, tidak mencontek, ya, tidak menghayal, tidak. Memang pengalaman hidup dengan Tuhan. Ini for the director of music, untuk pemimpin musik hidup, ya. Waktu Daud dilepaskan oleh Tuhan dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 2. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. 3, kita baca bersama. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan, dan penyelamatku. Terus Allahku, terus gunung batiku, terus tempat aku berlindung, perisaiku, terus tanduk keselamatan, keselamatanku. Terus kota tertinggi. 3, ayat 3 ini Inggris. Jadi tadi di situ disebut Tuhan itu tanduk keselamatanku. Ya, oke. In English. The Lord is my rock and my fortress, Ya, and terus my deliverer, lepas my God, my strength, kekuatan, in whom I will trust, dalam Dia aku percaya. my buckler, Terus and the horn of my the salvation, horn of my salvation, tanduk keselamatanku. Ya, and my high tower. dan ya kota Betel atau apa, menara. Ya, saudara perhatikan sini. Daud mengatakan Tuhan itu tanduk keselamatan. Ingat saudara, bahwa bagi seorang penyembah yang sudah sampai ke tingkat ini, bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Ya, jadi dia percaya bahwa yang menyelamatkan dia adalah Tuhan, bukan orang lain. Kalau kita tidak sembahyang dan berdoa, kita akan menggantungkan hidup sama orang lain. Itu memang efek. Tapi kalau kita sembahyang, Roh Kudus meyakinkan bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat kita. Entah dimanapun kita berada, dalam situasi bagaimana, entah di dalam kondisi bagaimana, Tuhan itu adalah tanduk keselamatan. Kalau dari orang itu terbatas, waktu terbatas, tenaga terbatas, alam daerah juga bisa membatasi. Tapi kalau Tuhan tidak. Mari kita lihat sedikit ya. Kita Daniel. Daniel. Kita Daniel pasal 3. Sebelumnya kita baca pasal 2. Ini ada satu peraturan yang bisa membahayakan orang-orang berhikmat. Ayat 16. Dari pasal Ya, pasal 2 dulu, pasal 2.
Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Teman-temannya. Daniel CS. Terus dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Memohon kasih itu berdoa kepada Tuhan. Terus mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ini di Babel, Mesopotamia, sekarang Irak. Negaranya Daniel itu, Sadrak, Mesak, Abednego di Israel. Ini dibuang ke Babelonia. Saudara bisa lihat di peta betapa jarak jauh antara Israel dengan Irak sekarang. Mesopotamia dekat dengan laut yang sekarang diperdebatkan Iran, Amerika, Selat Hormuz, itu jauh sekali. Tapi Tuhan yang disembah itu Tuhan Maha Hadir. Tidak perlu Daniel pergi ke Israel untuk menerima kuasa, tidak. Di situ mereka bisa berdoa. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Maha Besar, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Kalau satu waktu tidak ada orang menolong kita, ingatlah Tuhan itu tanduk keselamatanku. Itu harus kita pegang kuat, supaya kita tidak takut. Kalaupun kita ada pada saat seorang diri menghadapi saat-saat yang genting, yang gelap, yang kritis, kita sebagai penyembah ingat siapa yang kita panggil? Yesus, Tuhan Yesus. Karena kita sudah melatih sembahyang. Dan akhirnya Tuhan menyingkap ini semuanya, sehingga Daniel menyampaikan arti mimpi kepada Nebukadnezar di dalam ayat 27. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jambi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Bahkan sampai mimpinya orang di istana pun Allah tahu. Amin. Itu Allah itu besar. Kalau susah, tanya saja sama Tuhan. Saudara bisa? Tanya saja sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Di surga sama. Ada masalah susah, sulit, mungkin tidak terpecahkan, tanya saja sama Tuhan. Allah berkuasa menyingkap itu semua. Itu kekuatan sembahyang. Mungkin bagi kita rahasia, bagi Allah tidak ada rahasia. Dan Allah menyingkap itu semua, sehingga melalui kesaksian Daniel, Raja Nebukadnezar mengenal Tuhan yang melebihi Tuhan yang lain. Sekarang kita baca pasal ini. Baru selesai ini, timbul lagi masalah. Nebukadnezar dirikan patung emas yang besar, dan dikatakan siapa yang tidak menyembah akan dilempar ke dapur api yang menyala-nyala. Kita baca saudara. Ayat 16. Daniel 3:16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Soal sembahyang tidak perlu diperdebatkan. Terus ini ayat 17 kita baca bersama. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Terus dari dalam tanganmu yang tapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu penyembahan dipertahankan. Penyembahan yang benar itu dipertahankan. Amin. Dipertahankan. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh. Dan saudara, ayat 23 kalau Pak dibaca. 23. Tetapi ketiga orang itu. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian itu dengan terikat. Saudara dengar, ini bukannya mau dilempar tidak jadi, bukannya mau dilempar ke dapur api tidak jadi, tidak. Ini apa tadi? Itu jatuh masuk ke dalam dapur api dengan tangan terikat. Ya. Siapa bisa selamatkan? Hanya Tuhan yang mereka semua. Tuhan itu pandu keselamatan. Jadi bukan aduh untung aja tidak jadi persoalan itu datang. Aduh untung aja tiba-tiba jalan keluar menuju Tuhan. Tapi kalau toh tidak, kita harus masuk ke sana. Harus kita masuk. Bukan berarti Tuhan itu hanya bisa meluputkan kita. Tidak. Kalau memang satu waktu ujian pencobaan itu harus datang, maka Tuhan tetap menyertai. Amin. Sampai dalam dapur api pun Tuhan ada di situ. Jangan cepat-cepat Tuhan hindari. Tidak. Kalau toh itu kami hadapi Tuhan, beri kekuatan bagi saya untuk kami bisa mengatasi semuanya itu. Ini sudah jatuh ini. Sama dengan Daniel sudah jatuh ke dalam gua singa, jatuh di situ. Tidak ada yang bisa lepaskan lagi. Ini tidak selalu Tuhan dibutuhkan puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan kalau seperti mereka harus kecemplung masuk ke dalam situ. Tapi situ pun Allah ada. Tuhan pandu keselamatan mereka. Ayat 26 kita baca bersama. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang berdarah. Terus kata dia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, terus keluarlah dan datanglah kemari. Ya, teruskan. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. 27 tolong. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Amin. Amin. Ada pencobaan, tapi tidak hancur oleh pencobaan. Ada rintangan tapi tidak bisa dihalangi. Ada halangan tapi tidak bisa dirintangi. Ada siapa tidak punya masalah, hamba Tuhan pun bisa. Tapi itu tidak mempan. Itu karena tumis baru harus dilapis dengan emas. Emas itu tidak mempan. Kayu baru hancur. Kalau dia emas, tidak hancur. Itu kalau kayu baru hancur. Baru itu kalau orang Kristen yang tidak tinggi dia punya sembahyangnya, ketakutan kalau nanti datang mencoba tidak saja. Dan mempan, tidak akan mempan. Tuhan itu pandu keselamatan. Tuhan bisa memproteksi kita dengan begitu semua. Amin. Sampai dikatakan bahwa miskin ubahnya pun tidak ubah. Menghadapi pencobaan bertubi-tubi, jiwanya tetap kuat. Yang ibadah di hari ini. Orang bisa bilang, itu sudah terukur, tidak terbayangkan pencobaan dia. Tapi Tuhan tetap keselamatan. Jangan sembahyang tidak percaya, sembahyang tidak percaya. Walaupun nanti kita hadapi berbagai macam persoalan. Waktu mereka jatuh ke dapur api, Nebukadnezar mengatakan, ada empat. Kok serupa anak lima 25 kita baca bersama. Katanya tadi ada 4 orang melihat yang kuliah berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka dan yang tempat rupanya seperti anak dewa. Dan tempat itu lain
lain dari sandal besar adanya. Tuhan kita itu lain dari yang lain. Beda dengan kita. Nah, kalau Tuhan sama dengan kita tuh apa kita sebut? Kalau Tuhan kita patung tuh apa? Tuhan kita tuh beda dari kita. Dia bilang di dapur kami. Pasal 6. Dan yang akan dilempar sebuah sini. Yang terakhir baru kita akan masuk di sana. Kalau masih ayatnya 14. Oh, 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ya, terus. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ya, dan yang harus masuk buat singa, masuk di dalam, duduk dengan singa, atau berapa ya? Duduk. Nah, duduk apa saja. Kita jangankan duduk. Kita kalau duduk. Sudah di kebun binatang jangan itu sudah singanya di dalam kandang besi masih gak berani. Ini mungkin duduk di sana. Satu di sini, yang satu di sini, yang satu di sini. Ekornya selalu jaga, tidak bingung, tidak main mata, masih organisasi di dalam kuasa. Raja pun tidak mampu melepas. Jangan cepat-cepat ya. Siapa yang tolong saya? Siapa yang akan menolong atau membawa bantuan? Tidak perlu. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Amin. Jangan saya usaha begini tidak ada yang korban. Tidak perlu. Kalau memang si Tuhan bisa gerakan, ya, kalau tidak digerakkan tidak apa-apa. Aku masih punya Tuhan yang bisa. Sekarang dan di situ dimasukkan ke dalam kursinya. Raja pun tidak bisa. Kemudian kita ayat 21, ayat 20 silakan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke luar singa. 21 kita baca. Dan ketika dia sampai di keluar, dengan kebenaran dengan suara sampai dia sudah mati. Pikir sudah mati. Berkatalah dia kepada Daniel, dan ini pegawai kerajaan, ya, ini pegawai kerajaan. Tapi seorang raja mengatakan apa? Hamba Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara pegawai atau dimanapun, jangan cuma pegawai perusahaan top, harus juga pegawai kerajaan surga. Karena nanti perusahaan ini goncang. Ya, karena itu kerja-kerja yang baik, ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh. Di sini saudara sebagai hamba-hamba, lakukan yang benar dalam bekerja. Jangan di sana korupsi, aku juga korupsi. Tidak perlu. Dia kaya, saya juga senang. Saudara sudah juga hamba. Saudara nanti dapat gaji double. Amin. Dari perusahaan dan dari kerajaan surga. Misalnya, iya luar biasa. Lebih banyak
sudah, saya cuma pegawai kerja, tapi berkatnya banyak. Jadi sudah itu, jangan sudah jadi pegawai, maaf, saya tidak bisa lagi tetap. Ya kalau terhalang ya tidak apa-apa, tapi jangan ada unsur senang. Wah, tidak bisa, ini bisnisnya lagi terbuka. Wah, tidak bisa, wah, saya baru beli lembu harus coba. Saya baru beli ladang harus dilihat. Saya baru kali maaf. Harus jadi hamba Allah yang hidup dan tulus, supaya nanti kalau raja, pemimpin, siapapun tidak bisa membela kita, masih ada satu tangan yang Maha Kuat. Tangan itu tidak kita lihat, tapi tangan Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Hamba Allah yang hidup terus. Kita baca Daniel, hamba Allah yang hidup terus. Allahmu yang kau sembah dengan sembahyang itu tekun. Nanti yang menolong kita adalah yang kita sembah dengan tekun. Bukan yang lain, bukan yang lain itu ada batasnya. Haleluya. Jadi kita sembahyang sungguh-sungguh. Doa itu jangan doa seperti angin lalu. Ibadah yang sungguh-sungguh, jangan seperti kejar-kejar. Apa saja yang bisa. Semua ibadah kita kerjakan dengan tekun, takkan kita. Semua tersimpan di surga sana. Semua dicatat. Ada pahalanya besar. Ada yang bisa mengganggu hak kita aman. Tidak usah dikejar-kejar. Tuhan bisa perintahkan berkat itu mencari kita. Dan kalau Tuhan yang perintahkan pasti dapat. Nah kita di rumah, di ladang, di mana saja sampai disuruh berkat itu. Pergi kau untuk anakmu di sana yang menyembah aku dengan tekun. Berkata bagaimana? Terserah Tuhan. Jangan diklasifikasi. Tuhan, aku mau minta uang yang banyak kalau sakit bukan. Uang yang banyak itu untuk beli obat, ini obat itu, obat ini, obat kaget, obat apa? Ya macam-macam. Jadi jangan berkata itu jangan diklasifikasi, jangan dipilih-pilih. Terserah dia. Dia Maha tahu apa yang dibutuhkan untuk kita bagi kemuliaannya. Ya kalau memang sehat tapi kalau miskin gimana Tuhan? Tenang aja. Gak jadi masalah. Ya dulu waktu kami bertunangan kita setahun, saya disuruh berangkat ke Siantar sama teman. 3 kali saya ke Surabaya, harap-harap menikah. Apa berhasil? Kamu pulang. Dari Surabaya ke Siantar, dulu uang itu serba krisis serba kekurangan. Bukan krisis, ya krisis itu gawat. Ini krisis, serba kekurangan, serba pas harus dibagi-bagi. Ya, saya dari Surabaya harus naik kereta api yang paling murah, nyambung di Jakarta, bus yang paling murah, tawar-tawaran di jalan, cegat di penyeberangan supaya bisa dapat yang murah. Kalau dari tiket ke loket mahal, sampai di Siantar, makan pun kadang-kadang tidak ada mau dimakan. Sebab semuanya serba krisis. Bisa 1 tahun itu berarti Tuhan. Itu pengalaman hidup. Kalau kami siapkan mau mencucukkan memang luar biasa Tuhan ini. Tidak usah cukup minta yang lain, terserah Tuhan. Nah, kalau toh kita ada minta sesuatu, hendaklah itu tujuan supaya nama Bapa dimuliakan. Ya, begitu. Jadi yang nanti menolong kita adalah yang kita sembah dengan tekun. Jangan main-main. Jangan main-main, jangan aku sembah aja. Terima Tuhan, tidak apa-apa. Pakai buku tidak. Ya, kita butuh dia. Dia itu raja di atas kita. Harus tahu hormat yang setinggi-tingginya. Ada rasa takut dan getar saat menyembah dia. Walaupun mungkin tidak ada orang lihat. Dan di sini kita sembahyang sungguh-sungguh, di rumah kita tidak main-main. Kita kadang tidak ada yang lihat. Tidak, Tuhan itu di surga. Kita sembahyang kalau memang jam sembahyang harus gerakan berlutut dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Haleluya, mungkin hanya beberapa saat, tapi tekun itu yang Tuhan dan selalu berkesinambungan, supaya nanti kita tidak bergantung sama orang. Kalau bergantung sama orang itu
Kalau satu waktu orang itu tidak bisa menolong kita, kita akan memetik kecewa. Kita bisa salahkan Tuhan, kita bisa benci sama orang. Padahal yang salah itu kita kurang tekun sebenarnya. Daniel hamba Allah itu, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Terus, telah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya, teruskan. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupnya. Ya, kita baca. Allahku telah mengutus malaikatnya agar dikuasai. Ada malaikat Allah di situ. Amin. Tuhan itu tanduk keselamatanku. Hanya Tuhan penyelamatku. Tidak perlu jimat-jimat, tidak perlu yang lain. Itu Tuhan itu. Dia mengutus malaikatnya untuk menghadapkan untuk singa-singa sehingga mereka itu berarti banyak tidak mengapa-apakan aku. Terus karena aku tak bersalah di hadapan, suci di hadapan Tuhan. Terus tetapi juga terhadap Tuanku ya raja. Terus aku tidak melakukan kejahatan. Terhadap pemerintah kita tidak salah. Jangan menggelapkan pajak. Tidak boleh. Jangan mencuri arus. Tidak boleh. Nanti doa kita gagal. Doa kita disabut sama roh jahat di darah. Karena doanya kita tuh kotor, najis. Harus kita sembahyang. Jangan salah di hadapan pemerintah. Itu seperti mesbah berupa emas dilapis dengan emas. Kalau dilapis dengan emas, siapa singa bisa makan emas? Kalau nggak tumpul gini, tahan api, tidak mempan di cakar singa. Itu mesbah berupa emas. Jangan hanya suci gereja itu sama Tuhan, tapi di pemerintah itu melanggar, pajak digelapkan, tidak bayar pajak, nggak boleh. Ya, urus semuanya harus lengkap. Dan darah Yesus, tiap kali ketemu polisi darah Yesus. Itu polisi darah Yesus loh. Kok polisi kok ditengking? Lah kalau nggak ada polisi siapa yang ngatur? Nanti kami pulang tuh sampai di rumah jam 2 pagi, nggak ada polisi. Karena kita tengking terus dia, akhirnya macet. Aduh, salah tengking itu. Ya. Polisi juga ada aturan kok kita tengking. Yang ditengking itu setan, jangan polisinya. Dia kan dari Tuhan tutup matanya, Tuhan kasihan. Polisi mungkin ada yang sungguh dia ada sembahyang dari rumah, kita tentunya Tuhan beri saya hati yang sungguh-sungguh. Saya menolak suap. Itu polisi itu dari berada rumah. Ya kalau saya tangkap betul-betul. Nah kena ini. Yang suka menangking ini salah, kena. Tidak salah di hadapan pemerintah. Jangan BK-nya itu sudah platnya berapa sih? 10.03. Berapa nanti? 2003. Ini 2016. Dihapus nolnya, dibikin 2. Ih, nggak lihat. Lalu sembahyang. Sembahyang apa? Saya kalau polisi itu kadang-kadang dan dipikir saya pendeta, saya bos, aduh, Pak Pendeta mau apa? Silakan lewat. Enggak, ada polisi print, mana SIM? Saya kasih SIM, saya nggak kasih kartu jabatan. Ya seperti kartu jabatan itu kayak keramat ada ciman. Begitu lihat kartu jabatan, tak berani. Wah, enggak nih, apa ditanya SIM? STNK Pak, ini STNK. Ya, ke depan mobil saya, dia lihat Pak. Oh no, 20 berarti tahun 2020. Dia gitu, dia sama dia. Lihat belakangnya. Saya pikir mau lihat nomor musik pun enggak apa-apa kalau dia mau. Sudah semua. Mana P3 kaki ini? Mana Sigit Pengamat ini? Saya jangan mogok potong pohon. Setelah ini pohonnya ditinggal itu orang nabrak di situ. Ya, pakai segitiga pengamat. Naruhnya agak jauh, jangan segitiga pengamat di sini, mogoknya di sini, terabrak. Agak jauh sih, sudah jauh ini. Saya tanya, segitiga pengamat. Ketiga kali, racun api. Saya bilang, boleh coba? Semuanya lengkap. Dan dia bilang,
tidak salah di hadapan Tuhan. Pajak itu pajak milik Tuhan, jangan salah, dan tidak salah di hadapan raja pemerintah. Kalau saya bayar pajak nanti dikotik, itu urusan kita dengan Tuhan, supaya nanti waktu ada apa-apa, Tuhan yang kita sembah dengan tekun, itulah yang menolong kita. Sampai sini. Tapi sempat hari, waktunya sudah habis. Kita mau jalan sama Tuhan. Sembahyang dengan benar, sembahyang dengan benar. Kita bangkit berdiri, kita menerima perjamuan kudus. Haleluya. Umat muslim sampai sini. Nanti. Ajarlah Tuhan selalu, Kau sungguh heran, selalu semua yang di surga memuja Tuhan. Semua yang di sini, ada yang terhalang karena tugas, jangan setinggal kita. Sini
dengan Tuhan. Di dalam kebenaran dan kesucian, itulah satu-satunya yang menolong kami. Engkau tanduk keselamatan. Kami akan menjalani hidup dengan sungguh-sungguh jaya. Kami akan menjalani hidup dengan hebat. Ada Tuhan yang memelihara kami langsung dari surga. Oh, haleluya. Kami sembahyang sungguh-sungguh. Kami bangun mezbah di rumah kami masing-masing, yaitu jam-jam doa sembahyang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Allah yang kami sembah dengan penuh itu sanggup menolong kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Di depan kami ada roti dan berkudus kami Tuhan dalam nama Yesus Tuhan kami. Sidang jemaat begitu pada Tuhan. Jika ada roti dan di tangan mereka Tuhan kuduskan dari tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus telah menguruskan para bangsa zaman. Taruhkan berkat-Mu di atas Tuhan. Sesuai dengan yang kami butuhkan, sesuai dengan Allah tahu. Semangat bernama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami selesai. Sambut kemuliaan dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan satu berjalan bersama. Satu. Sahabat
seluruh Tuhan tinggal kepada anugerah Tuhan melebihi dari segala-galanya. Api tidak mempan, singa-singa tidak bisa memakan. Betapa besar Allah yang kita sembah, luar biasa. Kalau sembah itu jangan main-main. Sungguh. Nanti saudara dan saudara mengalami kemurahan Allah yang besar. Dengan firman Tuhan dan aminkan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya pada tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak terima kasih. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Ada yang bisa berdiri kita sembah Tuhan yang kita sembah. Angkat calon Tuhan yang ditinggal kepada. Setelah ini nanti saudara kita akan berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Kita semua percaya inilah darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin kurnia yang diambil kembali. Darah yang bisa kita dapatkan hanya kita katakan bersama. Bersama. Bersama
Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih dan darah Tuhan. Yang menjadikan Tuhan menjadi rumah besar, menjadi kami Tuhan dalam jalan setiap hari kami, menjadi jalan keluar Tuhan, yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hal, dalam setiap masalah, dalam setiap problema Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami jauh dari sempurna Tuhan. Kami masih banyak kekurangan. Kami mohon ampunan. Kami mohon kekuatan daripada-Mu. Tuhan yang menjaga kami. Nikah dan rumah tangga kami, anak kami Tuhan, juga setiap Tuhan orang tua kami. Tuhan berikan berkatan. Kami yang mengandalkan Engkau Bapa kami di surga. Engkau yang mempunyai hak atas segala pemujaan dan penyembahan dari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan menjadi permohonan kami. Sudilah Engkau Tuhan menerima penyembahan kami. Sudah kami akan persembahkan korban. Tuhan berkati setiap anak terlalu, jadikan Tuhan menjadi Tuhan. Setiap Tuhan korban ini Tuhan jadi pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Kami syukuri Tuhan buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, soraklah haleluya. hati-hatinya kami mengucap syukur berterima kasih di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami akan tetap bersorak dan bersorak kepada-Mu, mengingat
segala kasih dan cinta-Mu di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Dan kami selalu memiliki iman yang kuat kepada-Mu Tuhan. Biarlah iman percaya kami tidak lagi menjadi khawatir dan bimbang, sebab Tuhan adalah kekuatan kami yang sesungguhnya. Melalui penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, melalui doa-doa rantai kami yang kami serukan kepada-Mu, doa siapan kami yang kami serukan kepada-Mu Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kami. Namun sekalipun mungkin belum terjawab sampai hari ini, kami percaya dan setia kepada-Mu. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kami. Namun ajar kami tetap setia dan taat kepada Bapa di surga, baik melakukan ibadah-ibadah yang sudah kami tekuni. Di dalam 3 ibadah ini, setia membaca firman-Mu, setia berdoa kepada-Mu Tuhan, sembahyang di dalam doa dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih, sebab kami percaya Tuhan telah mencurahkan kuasa-Mu bagi kami melalui pengurapan Roh Kudus-Mu yang kami sudah terima. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan yang kami sembah. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Tuhan perdengarkan bagi kami. Bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap setia walaupun keadaan yang begitu genting untuk dapat menghimpit hidup mereka. Namun mereka tetap setia menyembah, memuji kepada-Mu Tuhan. Demikian halnya hidup kami sebagai sidang jemaat. Mungkin kami banyak menghadapi gelombang cobaan apapun itu bentuknya, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi ekonomi dan lain sebagainya. Kami serukan kepada Bapa di surga, Tuhanlah jawaban dalam hidup kami. Tuhanlah jaminan bagi kami Tuhan. Kami selalu penuh berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Kami tidak pernah akan takut lagi. Kami tidak pernah akan bimbang lagi akan firman-Mu Tuhan. Kami pegang setiap janji firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami semuanya yang sudah menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami, berkati Ibu Gembala sidang kami dan kedua anak. Bahkan kami yang semuanya sudah hadir di tempat ini, Tuhan berkati kami dengan limpah berkat daripada surga Tuhan. Supaya juga berkat yang kami terima, kami juga dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan saat ini juga kami telah memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami akan gunakan untuk menambah kas di dalam acara pesta KKR Pasca di Hotel Antares tanggal 5 Mei dan juga beralih kepada tanggal 6 Mei di Bekasi oleh hamba-Mu yang selalu Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan, lebih lagi mengenal kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebab kami percaya memiliki Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang setia bagi kami. Ajar juga kami tetap setia melakukan yang terbaik kepada-Mu, setia beribadah kepada-Mu, setia berdoa membaca firman kepada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kami boleh layak menerima setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang juga sudah setia mengikuti jalannya ibadah ini. Berkati mereka dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Kasih-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Yesus kami sembah. Bahkan sebentar ini Tuhan kami akan berbalik dari tempat ini
menuju rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan tiba ke keselamatan apapun Tuhan. Yakni keterangan umum Tuhan berkati di dunia mereka selalu Tuhan. Yakni keterangan pribadi kami tetap serahkan semuanya hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Lebih hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, Gembala Sidang kami akan pulang ke Siantara Pastori untuk saat tujuan dalam pelayanan di sana juga. Tuhan sertai hamba-Mu Tuhan. Berikan tetap kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu suami istri Tuhan, sehingga tetap penggembalaan ini boleh berjalan dengan baik. Malam yang pekat mereka lintasi jalan-jalan yang begitu banyak halangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mendahulunya, malaikat surga yang jalan-jalan kami yang kami lalui Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat bertemu dengan keluarga dan anak-anak, bahkan domba-domba yang di sana Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau yang kami sembah. Terima kasih dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa surga, akan visi dan jemaat, mungkin hamba-Mu tidak sempat menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Engkau mengenal supaya kami juga berbakti sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Seringkali doa-doa kami tidak ada kuasa, karena kami hanya sungguh-sungguh di gereja, tapi tidak sungguh-sungguh di rumah. Tapi malam ini kami belajar Tuhan, walau tidak ada orang lain, tapi kami berdoa hubungan dengan Bapa kami di surga, yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur, tidak pernah suap. Karena kami membangun sembahyang sungguh. Kami percaya kalau Daniel Tuhan tolong, kami juga Tuhan tolong, karena Tuhan yang kami sembah sama dengan disembah Tuhan Daniel sembah. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan bagi semua orang, Tuhan yang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir. Berkati kami semua. Maka akhirnya saudaraku, kita akan terima berkat. Akhirnya kasih kepulauan dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari para Tuhanku, sertakan penyertaan Kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa, juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Evangelis ini. Tuhan Yesus memberkati, berkati juga seluruh ibadah pelayanan selanjutnya. Roh Kudus mendahului, Engkau Allah di surga bisa menyingkap segala rahasia-rahasia yang ada di depan bagi penyembah-penyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba segala berkat untuk pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat untuk berkati. Shalom.